Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para saudara dan saudariku, umat Allah yang terkasih, dimanapun Anda berada, yang pada saat ini, di hari yang suci, Jumat Agung, kita mengenangkan penderitaan Tuhan, berkumpul bersama di rumah masing-masing, dan menjalankan devosi jalan salib bersama-sama yang saya kasihi dalam Tuhan. Begitu besar cinta kasih Allah terhadap umatnya, sehingga Ia rela mengorbankan putranya untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa telah merusak keharmonisan hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama. Sengsara dan wafat Yesus merupakan jalan penebusan dosa dan keselamatan bagi manusia. Marilah pada kesempatan penuh rahmat ini kita menyatakan tobat kita melalui ibadat jalan salib ini, sambil membangun niat baik kita untuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki lingkungan sekitar kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama dan alam di sekitar, demi tercapainya kebaikan, kesejahteraan yang adil dan merata, dan mewujudkan kerajaan Allah yang penuh damai di dunia ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada kesempatan penuh rahmat ini, kita ingat akan dunia kita yang sedang menderita karena terserang wabah virus corona. Di mana-mana di seluruh negara banyak korban berjatuhan. Maka pada kesempatan ini kita memasrahkan dunia kita pada Yesus Kristus penyelamat kita, sembari mengingat akan mereka semua yang sekarang sedang terjatuh sakit karena terserang virus corona. Juga siapapun yang menderita sakit penyakit secara fisik dan mental dan membutuhkan kebaikan kasih Allah pada kesempatan ini. Kita juga memasrahkan mereka semua yang sedang berjuang untuk memperbaiki, menolong, menyembuhkan mereka semua yang sedang terserang virus corona, para petugas medis, para dokter, pemerintah, dan lembaga swasta yang berjuang bersama untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Rahim, Putra-Mu telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia yang dikasihi-Nya. Bantulah agar kami sungguh-sungguh bertobat dan secara nyata merubah sikap dan tindakan kami menjadi lebih baik di dalam menjalankan tugas perutusan kami, demi tercapainya kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi semua, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Perhentian pertama.
Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekalipun tidak bersalah, Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Pilatus pun berupaya memuaskan orang banyak dengan melepaskan Barabas dan menghukum Yesus. Sekalipun diderah dan akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Kita adil berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak menjadi sewenang-wenang, memperhatikan mereka yang membutuhkan, yang susah dan menderita. Masih banyak lembaga peradilan di negeri kita yang tidak mampu memberikan keadilan. Keputusan hukum terkadang masih tunduk pada desakan mayoritas atau kalangan tertentu saja. Hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maka sanggupkah gereja menciptakan keadilan hukum demi terwujudnya kesejahteraan bersama? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, keadilan berasal daripadamu, namun Engkau sendiri tidak menerima keadilan itu dari manusia. Mampukanlah kami sebagai gereja menjunjung dan membela keadilan dalam masyarakat kami, untuk mewujudkan kepastian hukum bagi semua orang. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan memasangnya pada kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Banyak terjadi perusakan tempat ibadah oleh sekelompok orang, pembubaran peribadatan suatu agama, proses perizinan pendirian tempat ibadat yang rumit, dan berbagai macam peraturan daerah yang berkaitan dengan agama di Indonesia. Bagaimanapun juga, gereja kita harus tetap setia dan bertahan pada imannya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengagumkan dalam memanggul salib-Mu. Kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami yang lebih ringan dari salib-Mu,
agar dapat melewati semua cobaan terhadap iman kami ini, dan memperoleh kemenangan kelak di dalam nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salib yang berat dan jalanan yang mendaki sangatlah menguras tenaga Yesus. Ia pun akhirnya jatuh untuk pertama kalinya. Namun demikian, ia tidak berhenti dan berusaha untuk bangkit kembali, melanjutkan perjalanan. Saudara dan saudari, begitu banyak persoalan dalam bangsa dan negara kita Indonesia, dan tidak tahu bagaimana untuk mengurainya satu persatu. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian dengan hukum, kasus kekerasan dalam rumah tangga, korupsi yang merajalela, tidak tertib dalam berlalu lintas, sikap mementingkan diri sendiri, kemerosotan moral, mewartakan berita-berita yang palsu. Sudahkah kita sebagai gereja melakukan revolusi mental dengan mengubah sikap dan perilaku guna memperbaiki keadaan sehingga tercapai kesejahteraan bersama? Ataukah kita masih terjebak dalam perilaku kita yang lama? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jatuh karena beban dosa kami yang Kau tanggung. Namun Engkau memberi teladan pada kami dengan bangkit dari jatuh-Mu dan melanjutkan perjalanan. Bantulah kami agar dapat menemukan jalan keluar dari tantangan yang kami hadapi, sehingga terwujud masyarakat yang damai sejahtera. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Meski dengan perasaan tidak menentu, Maria berusaha menemui Yesus dan mendampingi putranya. Kasih seorang ibu sungguh menguatkan Yesus dalam penderitaannya.
saudara dan saudariku, banyak sesama kita di sekitar kita yang berkekurangan, terlunta-lunta, tertindas, dirampas haknya dan dikucilkan. Tidak tergerakkah hati kita mendampingi mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak dan hakiki seperti yang dikehendaki Allah Bapa kita? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bundamu membuktikan cintanya padamu dengan setia mengikuti perjalananmu. Buatlah kami agar dapat meneladani cinta Bundamu dengan mengasihi sesama kami yang membutuhkan pertolongan dan mengupayakan mereka untuk mendapat kehidupan yang baik di tengah masyarakat, karena mereka pun juga Bapa ciptakan di antara kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menghentikan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru saja datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Membantu orang atau makhluk hidup lain yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan pertolongan itu, tentu saja dalam hal yang benar, memberi resiko bagi kita sendiri sebagai gereja dan terkadang tidak mengenakan. Kita akan menjadi lebih direpotkan dan kadang tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Terkadang juga niat baik gereja itu kurang dihargai atau tidak ditanggapi dengan baik. Namun demikian, kita diajak untuk tetap terus berbuat baik kepada siapapun dan kepada makhluk hidup lain, sehingga dapat hidup dalam keharmonisan bersama-sama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu memanggul salib-Mu. Bantulah kami agar jangan sampai merasa terpaksa untuk menolong orang dan makhluk hidup lain ciptaan-Mu. Semoga jika kami membantu mereka itu karena bela rasa dan solidaritas kami dalam mewujudkan kehidupan yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
Perhentian keenam. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus tampak kotor oleh darah, oleh keringat, dan oleh debu. Seorang perempuan yang bersimpati, yakni Veronika, maju mendekati Yesus, lalu mengusapi wajahnya. Para saudara dan saudariku, kita senantiasa mengharapkan gereja yang berbela rasa, dan gereja telah senantiasa berbela rasa. Upaya gereja menyuarakan dan memperjuangkan nasib buruh, para pengungsi, kelompok yang miskin dan tertindas, para penyandang disabilitas, dan siapapun mereka. Gereja yang terus terlibat dalam persoalan real hidup berbangsa dan bernegara yang secara aktif, konkret, dan terus-menerus sebagai gerakan dalam menghadirkan kerajaan Allah yang semakin nyata dan mewujudkan keadilan sosial bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Veronika dengan berani mengusap wajah-Mu dari darah dan keringat. Lewat Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami, gereja-Mu, untuk berani menghadirkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami, dengan tanpa lelah melakukan gerakan bersama, mengatasi pelbagai persoalan bangsa kami, demi panggilan perutusan yang telah Kau tugaskan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah Yesus bangkit lagi dan meneruskan perjalanan. Saudara dan saudariku, kita pun harus selalu memeriksa sikap dan perilaku diri kita sendiri sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota warga negara, ataupun sebagai anggota dan bagian dari gereja Allah yang kudus. Apakah perilakuku sebagai pribadi maupun sosial kita sudah mencerminkan yang seharusnya? Kita harus mengakui sebagai bagian dan mungkin terlibat dalam tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial. Pertobatan paling nyata adalah jika ada perubahan dalam sikap dan tindakan kita.
Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meminta umat-Mu untuk bertobat. Curahkanlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami sungguh-sungguh melakukan pertobatan sejati, sehingga tumbuh habitus baru yang dihayati dan dihidupi terus-menerus, menjadi sebuah gerakan bersama untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para wanita Yerusalem dengan setia mengikuti perjalanan Yesus memikul salib. Mereka merasa sedih melihat penderitaan Yesus. Sebagai bentuk simpati dan bela rasa, mereka menangis. Para wanita itu turut merasakan apa yang sedang dialami Tuhan Yesus. Untuk menunjukkan solidaritas gereja dengan masyarakat, maka kita perlu refleksikan bersama, melihat dan menata kembali jalinan komunikasi yang inklusif, membentuk pribadi yang peduli pada sesama dan lingkungan, mengembangkan usaha yang mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kesadaran Pancasila sebagai rumah kita bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meminta kami untuk memperhatikan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Semoga kami dapat menjalankan tugas perutusan kami ini demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang dan makhluk hidup lain ciptaan Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Ia jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tetap berusaha bangkit lagi dan berjalan terus. Gerakan bela rasa merupakan perwujudan pertobatan sosial kita semua.
kerahiman Allah dihadirkan gereja lewat pelayanan kasih dan juga melalui kerjasama dengan semua orang demi terciptanya kesejahteraan bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, berulang kali Engkau jatuh dalam memanggul salib-Mu, namun Engkau selalu bangkit kembali. Ajarilah kami untuk melakukan pertobatan sejati dengan berani berbela rasa dengan saudara-saudara yang membutuhkan demi kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, dan mereka pun mengundih jubah Yesus untuk diri mereka. Para saudara dan saudari, perdagangan manusia, ujaran kebencian, narkoba dan pergaulan bebas, tidak menerima keadaan diri sendiri, dan korupsi yang tiada henti mencederai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambarannya. Mari kita kembalikan kemurnian martabat manusia lewat pertobatan kita. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Mu telah menciptakan manusia dan menghendaki yang terbaik bagi manusia itu sendiri. Buatlah kami menyadari akan martabat kami sebagai manusia yang utuh, dengan menjunjung nilai-nilai moral yang luhur, sebagaimana Engkau inginkan, dan dirumuskan dalam sila-sila dasar negara kami Pancasila. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus direbahkan pada kayu salib. Tangan dan kakinya pun dipaku. Sungguh tak terperikan rasa sakit dan nyeri yang dirasakan Tuhan Yesus.
Lalu para prajurit menegakkan salib itu dengan sebuah tulisan, "Inilah Raja orang Yahudi." Yesus disalibkan bersama dua penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Saudara dan saudariku, konsumerisme, gengsi, narsisme, dan eksistensi, foya-foya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, penggunaan gadget yang berlebihan, tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola uang rakyat. Dari hasil pajak, tanpa disadari, telah membelenggu kita. Sanggupkah gereja mematahkan belenggu itu? Terpanggilkah kita sebagai gereja untuk menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan mengabdi serta melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau dipaku karena dosa-dosa manusia. Kami dipaku pada kepentingan duniawi kami. Bantulah kami agar kami dapat memerdekakan diri dari belenggu keduniawian kami, sehingga kami sadar bahwa kami tidak hidup dalam komunitas kami sendiri, tetapi ada orang-orang lain hidup di sekitar kami dan lebih peduli pada mereka. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tahu bahwa semua telah Ia jalani, maka berkatalah Ia, "Sudah selesai." Ia lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Marilah kita berlutut menyembah Kristus yang wafat di salib. Saudara dan saudariku, Tuhan Yesus menuntaskan tugas perutusan dari Bapanya dengan tergantung di kayu salib. Bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita aktif terlibat dan berpartisipasi dalam tugas perutusan kita sebagai anggota gerejanya?
Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dengan taat dan setia, Engkau menjalankan tugas perutusan yang Bapa berikan kepadamu. Curahkanlah Roh Kudus atas kami, sehingga kami dapat menyadari panggilan dan tanggung jawab kami, serta meneladani Engkau dalam melaksanakan tugas perutusan kami sebagai gereja dalam hidup berbangsa untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari mulai malam, Yusuf dari Arimatea meminta untuk menurunkan jenazah Yesus. Pilatus pun meluluskan permintaan itu. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Hidup memang berat untuk dijalani karena berbagai macam tantangan. Segala pertanyaan timbul, mengapa kita harus menjalani hidup yang berat ini? Namun, bukan mengapa, melainkan apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Apa yang Bapa kehendaki supaya kita lakukan. Yakinlah bahwa dalam iman segala sesuatu akan indah pada waktunya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, di balik semua penderitaan-Mu, ada rencana indah dari Bapa bagi kami. Buatlah kami mengerti rencana itu, karena kami yakin semua itu baik adanya. Semoga kami dapat membuka hati, sehingga kehendak Bapa dapat terlaksana dalam diri kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari Sabat segera tiba. Sesuai tradisi Yahudi untuk pemakaman, Yesus dikafani dengan kain lenan dan dibubuhi rempah-rempah. Sesudah itu jenazah Yesus dibawa ke kuburnya yang baru dan dibaringkan di sana.
Saudara dan saudariku, gereja menyadari bahwa hidup kita di dunia ini merupakan suatu peziarahan. Maka kita harus mengisi hidup kita yang entah singkat ataupun lama dengan melakukan banyak kebaikan, karya dan pelayanan bagi sesama dan bagi lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami dengan hikmat-Mu untuk mengisi hari-hari kehidupan kami dengan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama kami, sehingga kami layak disebut sebagai murid-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui jalan salib ini, kita diajak untuk terus-menerus memperbaiki diri kita dan menyadari senantiasa akan tugas perutusan kita sebagai umat Allah, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Kita memohonkan juga rahmat pertobatan dan bela rasa dari Allah, agar dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Adil, kami bersyukur telah mengikuti jalan salib Putra-Mu, di mana kami mendapat kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Sebagaimana dulu Yesus menyucikan bait Allah, bantulah kami untuk memeriksa sikap dan perilaku diri sendiri sebagai anggota keluarga, masyarakat, gereja dan negara, dan melakukan pertobatan sejati. Yesus Putra-Mu juga memerintahkan para murid untuk memperhatikan mereka yang hina dina, haus dan lapar, asing, telanjang, di dalam penjara, dan yang sakit. Mampukan kami untuk berbela rasa terhadap mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menyandang disabilitas, sehingga dapat berlaku adil dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup dan keadilan sosial. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat, penghiburan bagi kita semua di masa yang sulit ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.